surga. Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sangat baik. Amin. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Hey, mari kita terus memuji Dia yang sangat baik. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, so good, so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. You are good and your mercy endureth forever. Oh, say you are so good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. For who you are, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are,
church. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Woo, hallelujah. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church, sing it louder. Say you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You're so good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people from every generation, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say we worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Come on, just say, you are good. Hallelujah! Woo! God is good. And all the time. Oh, hallelujah. You are good all the time. All the time. Oh, you are good. Say you are good all the time. Come on. All the time. You are good. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. Come on, tell us. You are good. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Semakin hari Tuhan, semakin tak putus-putusnya kami menaikkan syukur kami buat Engkau Tuhan. Engkau yang Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu melindungi kami ya Bapa. Siapakah kami ini ya Yesus Tuhan?
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Engkau selalu memandang kami sebagai biji mata-Mu ya Yesus. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Allah yang bukan hanya selalu mendengar seru doa kami, tapi Allah yang selalu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari semangat jemaat katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari semua jemaat terkasih sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji syukur kami Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala pujian syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Sebab Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan selalu membuat kami tercengang-cengang betapa dahsyat dan heran yang Engkau Tuhan.
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala pujian cukup, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kita terus menyembah Dia. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu buat Allah yang sangat baik, buat Allah yang sangat. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji-Mu yang selalu iya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, cara Engkau menolong kami Tuhan, cara Engkau memulihkan kami Tuhan, cara Engkau mengangkat kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, itu yang semua Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajaib-ajaib Kau Tuhan. Kira lama ya Syekh. Saya udah jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdiri, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kira lama Syekh. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Ya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada di tempat ini memuji dan menyembah Engkau, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena perlindungan pemeliharaan-Mu bagi kami. Oleh sebab itu kami mau terus naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat hari ini hari yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan menyiapkan hati kami Tuhan. Untuk menerima benih firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman ya Tuhan. Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk menerima benih firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh ditabur di tanah yang subur, yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tapi sebelum duduk biasa Pak Bram suka harus salam dulu kiri kanan, senyum dulu kiri kanan. Yang belum kenal tanya siapa namanya. Namanya siapa, dari mana? Wow, luar biasa ya. Satu sukacita kalau kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini, amin. Kita bisa berjumpa bersama-sama, berfellowship bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, saling memberkati satu dengan yang lain. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul membangun mesbah. Ya, hari ini sedang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita bahwa kita harus membangun mesbah ya. Kita baca di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Silakan Rabi bisa tampilkan toh ayatnya. Bapak Ibu yang sudah dapat ayatnya kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku.
sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi di sini firman Tuhan berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Mereka itu siapa? Saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita naik ke gunung yang kudus. Gunung yang kudus itu adalah apa? Mesbah. Tuhan mau supaya kita membangun mesbah, mempersembahkan korban-korban kita di hadapan Tuhan di atas mesbahnya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan mau supaya rumah kita disebut rumah doa bagi segala bangsa, ya. Rumah itu berbicara tentang yang pertama yaitu pribadi kita. Rumah berbicara tentang pribadi kita yang adalah bait Allah. Yang kedua adalah gereja, yang ketiga adalah keluarga, yang keempat adalah komunitas atau kersel atau kota dan bangsa, ya. Jadi Tuhan mau supaya rumah kita, pribadi kita, gereja kita, keluarga kita, komunitas kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ya. Di dalam Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kak Rabin bisa tolong tampilkan ayatnya. Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia memperbolehkan orang membawa, Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus mengulangi ayat yang tadi di Yesaya 56 ayat yang ke-7, bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, ketika Yesus masuk ke bait Allah, Yesus melihat orang-orang berjualan di halaman bait Allah, ya. Ada meja penukar di situ, kalau sekarang money changer, ya. Terus ada bangku-bangku pedagang yang menjual merpati, ya. Lalu Yesus marah, saudara, dan Yesus menjungkir balikan meja-meja mereka. Bapak Ibu coba bayangkan kalau pas Bapak Ibu ada di situ gimana? Kaget kan? Kaget pastinya. Karena apa? Mejanya dibalikan, ya. Pasti Yesus marah. Kenapa kalian berjualan di bait Allah? Ya, nggak boleh berjualan di bait Allah, ya. Meja-mejanya dibongkar bangkir, ya. Bayangkan mejanya dibalikin sama Yesus. Kalau Bapak Gembala bikin begitu gimana Bapak Ibu? Kabur semua jemaat. Gak mau kesini lagi ya Bapak Gembala kayak begitu. Ya. Tapi Yesus, kenapa Yesus bisa marah, saudara? Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, pernah nggak baca Yesus marah seperti ini? Ada nggak? Nggak ada. Hanya ada di sini ketika Yesus masuk ke bait Allah. Kenapa Yesus begitu marah ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang berjualan di bait Allah? Kenapa? Karena Yesus sangat menghormati bait Allah. Yesus sangat menghormati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ada yang firman yang berkata bahwa hormatilah hari Sabat. Hari Sabat itu kita pakai, hari yang ke-7 hari ini kita pakai untuk beribadah. Jangan kita pakai untuk jalan-jalan terus lupa ibadah gitu ya. Enggak apa-apa kita beribadah, kita mau jalan-jalan enggak masalah. Kita berarti kita menghormati hari Sabat, ya. Yang penting kita menghormati hari Sabat, karena Yesus sangat marah ketika kita tidak menghormati bait Allah. Kita tidak menghormati rumah Tuhan. Yesus berkata bahwa kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, karena bait Allah sudah dijadikan sarang penyamun. Artinya sarang daripada segala kejahatan. Mereka berjualan di situ, mempraktekkan apa yang enggak benar, ya. Ada yang jadi rentenir segala macam di situ, ya. Jadi Yesus marah. Kenapa bait Allah dijadikan sarang penyamun, sarang penjahat, bukannya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ya. Bait Allah sekarang ya yang ada adalah tubuh kita, ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah
bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bait Allah yang sekarang adalah tubuh kita. Kita harus menghormati bait Allah, atau tubuh kita jangan menjadi sarang penyamun, sarang daripada kejahatan. Ya, gak boleh ada kejahatan ya di dalam hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Bahkan tubuh kita bukan milik kita sendiri. Di situ dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah membeli tubuh kita di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Ya, dia telah menebus kita. Ya, jadi tubuh kita tuh bukan milik kita lagi. Ya, katakan pada orang samping kiri kananmu, Tuhan telah membeli kamu dan harganya telah lunas dibayar. Udah lunas loh Tuhan bayar di kayu salib. Ya, tubuh kita adalah bait Allah, milik Allah. Ya, jadi kita harus menghormati bait Allah. Kita jangan hidup sesuka kita, seenak kita, semau kita, hidup di dalam kejahatan. Karena apa? Tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 di situ dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, jadi Tuhan mau supaya ketika kita naik ke gunung Tuhan, naik ke rumah Tuhan, kita adalah bait Allah. Ya, tubuh kita harus kudus di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu, bersih tangannya, tidak melakukan kejahatan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Yaitu kita membangun mesbah. Dengan membangun mesbah. Mesbah artinya tempat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kalau pada zaman perjanjian lama mereka mempersembahkan mesbah dengan mempersembahkan lembu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi mesbah tempat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, tempat pribadi kita di mana kita bisa mempersembahkan korban, pujian, penyembahan, doa kita, korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti di rumah kita, mesbah pribadi, di rumah kita. Mungkin ada tempat khusus, yang punya ruang doa, kita pakai membangun mesbah. Yang gak punya ruangan khusus untuk berdoa, bisa di kamar saudara, bisa di mana yang saudara merasa aman untuk berdoa. Di situ engkau membangun mesbah. Ya. Jadi mesbah, ada itu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Jadi keluarga-keluarga membangun mesbah di dalam keluargamu. Ya, kami tiap minggu ada mesbah keluarga ya, setiap minggu ada, walaupun Sharon kerja di Bandung, tapi kita pakai ini, suruh kirim Zoom dan dia join. Saya dan Pak Bram tiap hari ada mesbah, berdoa bersama-sama. Walaupun Pak Bram di Kupang, nanti kita bersama-sama berdoa lewat video call atau apa ya, pokoknya kita harus berdoa, membangun mesbah setiap hari. Jadi setiap komunitas, Kersel juga harus ada mesbah. Gereja kita ada mesbah yang dibangun di tempat ini. Ya. Jadi mesbah itu harus kita bangun. Mesbah itu harus ada korban. Ya. Kalau tidak ada korban, tidak ada api. Setiap mesbah itu harus ada korban. Harus korban yang dipersembahkan di atas mesbah. Ya. Korban apa saja yang akan kita taruh di atas mesbah? Kita lihat ya, korban apa saja yang kita persembahkan di atas mesbah. Yang pertama adalah tubuh kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 di situ firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama yang harus kita persembahkan di atas mesbah adalah tubuh kita atau hidup kita yang kita persembahkan di atas mesbah.
ya. Hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan, ya. Harus persembahkan mezbah yang terbaik dari hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang tidak beres di hati kita harus dibereskan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau mempersembahkan sesuatu, kalau ada yang gak beres, tinggalkan dulu persembahanmu. Pulang dan bereskan. Kalau masih ada yang tidak beres dari hidup kita, mungkin kita punya masalah dengan seseorang atau apa, kita bereskan dulu hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuduskan hati kita supaya apa? Persembahan kita di atas mezbah itu berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa persembahan tubuh kita harus persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus menguduskan hidup kita sebelum kita mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita persembahkan di atas mezbah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi yang kedua adalah korban hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk ya. Jadi bukan hati kita dipatah-patah. Kok hati dipatah-patah ya? Tapi benar-benar hati kita tuh apa ya? Bertobat sungguh-sungguh, rindu, haus, lapar di hadapan Tuhan. Itu yang kita persembahkan di atas mezbah. Kita datang dan hati yang penuh sungguh-sungguh mau berubah, sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh Tuhan, kita rindu Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Itu yang kita persembahkan di atas mezbah. Sebab itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka pada orang yang hatinya hancur, hatinya patah, hatinya remuk. Hati yang sungguh-sungguh lembut di hadapan Tuhan. Yang mau diajar oleh Tuhan, yang mau berubah, yang mau bertobat. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, hati yang patah. Ini Tuhan sangat suka, sangat berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, korban pujian dan ucapan syukur. Mazmur 50 ayat 23a. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah ya. Jadi siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan korban syukur kita ke hadapan Tuhan, itu apa? Kita memuliakan Tuhan. Itu sebagai korban yang memuliakan Tuhan. Ketika kita membangun mezbah pribadi kita, mezbah keluarga, mezbah jemaat, mezbah komunitas kita, kita datang dengan mempersembahkan tubuh kita, hati yang hancur, hati yang remuk, dan mempersembahkan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu berkenan kepada Tuhan. Itu sangat memuliakan Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya. Sebab ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Nanti saudara akan saya sampaikan ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ya, saya akan bagikan ada kuasa yang begitu luar biasa ketika kita mengucap syukur. Yang pertama adalah kuasa pelipat gandaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ya cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. 5.000 itu hanya untuk laki-laki doang yang tercatat di Alkitab. Biasanya dicatat cuma laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak dicatat. Jadi perempuan, ibu-ibu yang di sini jangan tertolak ya. Karena kita nggak dicatat. Jumlahnya perempuan nggak dicatat, saudara. Cuma laki-laki yang dicatat, 5.000. Belum tambah ibu-ibu dan anak-anaknya. Waduh, lebih dari 5.000. Ya, ada kuasa pelipat gandaan. Ya, ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Yang ada hanya berapa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa nggak beri makan 5.000 orang? 5
5 roti 2 ekor ikan? Gak mungkin. Impossible. Gak mungkin. Masa 5 roti 2 ikan? Aduh kita udah, kalau kita ya pasti kita, aduh gimana nih, cuma 5 roti 2 ikan, aduh gimana nih Pak Mancu, gimana Nana, gimana Aileen, gimana, aduh kita cari beli di mana ya? Pasti kita udah bilang, ayo beli di itu, di apa, beli roti di situ tuh, ada toko roti di situ, cepat. Di sana dulu tuh gak ada toko roti Bapak Ibu di Israel. Ya aduh di Israel tuh, waduh sepinya, mau cari toko roti di mana? Kendaraan juga susah, sepi ya. Kalau ke Israel itu jauh kalau mau jalan kaki loh. Yesus kemana-mana kan jalan kaki saudara. Mau cari toko roti gak ada. Yang Yesus lakukan adalah apa? Mengucap syukur. Lalu Yesus mengucap syukur dan menyuruh murid-muridnya membagikan roti itu kepada 5.000 orang. Apa yang terjadi? Terjadi mujizat pelipat gandaan. Wow, 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Bahkan ada sisa. Luar biasa dia ya Bapak Ibu ya. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur, amin. Jadi kalau kita mengalami kekurangan, kita mengalami masalah apapun dalam hidup kita, ya udah bersyukur aja deh. Karena ketika kita mengucap syukur, ada kuasa pelipat gandaan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, malah tidak ada kuasa pelipat gandaan. Malah jawaban doanya tuh, malaikatnya pas mau datang ya, kan malaikat tuh lihat nih, siapa nih yang mau ucap syukur nih? Oh ini nih, Lydia, Aileen. Yang lain mau ucap syukur ya? Atau ada yang lain pas tuh doa-doa gak dijawab. Aduh udah 2 bulan, 3 bulan kok Tuhan belum jawab sih? Aduh Tuhan gimana sih Tuhan? Aduh udah 2 bulan loh, kaji jawab Tuhan. Lalu kita mulai bersungut-sungut, kita mulai marah-marah sama Tuhan. Saya gak mau ke gereja, ke gereja juga percuma, udah ibadah rajin, udah kersel udah rajin, udah doa fajar, udah menara doa, udah apa lagi? Semua kegiatan di gereja diikutin. Tetapi kok doa saya gak dijawab Tuhan. Kita mulai marah-marah sama Tuhan. Ketika malaikat udah mulai datang ya, udah membawa jawabannya pada kita, dia lihat kita marah-marah, langsung gak jadi. Bawa pulang, Tuhan gak jadi Tuhan. Ini udah mau bawa, dianya marah-marah Tuhan, gak jadi kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu mau gak begitu? Gak mau kan? Jadi kalau kita udah berdoa, kita udah minta sama Tuhan, masih aja belum terjawab, tetap belajar mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur ada kuasa, pelipat gandaan itu akan terjadi. Tiba-tiba engkau akan melihat Tuhan buat mujizat. Amin. Tiba-tiba. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa sih? Kok bisa sih Tuhan? Ya, kita sampai terheran-heran, terkaget-kaget. Karena apa? Karena kita bersyukur, kita gak bersungut-sungut. Amin. Ya. Yang berikut, ada kuasa kebangkitan ketika kita mengucap syukur. Ya. Ini kita belajar dari Lazarus. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Kak Rabin tolong. Di situ cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Lazarus ini saudaranya Marta dan Maria. Kalau Bapak Ibu belum tahu ya. Marta dan Maria kan udah terkenal di Alkitab kan. Nah ini saudaranya Lazarus nih yang mati. Saudaranya Marta dan Maria. Ya, Lazarus itu sudah mati 4 hari di dalam kubur dan sudah berbau. Lalu Tuhan Yesus bilang gak apa-apa, dia sedang tidur kok, gak usah khawatir kan. Terus apa yang terjadi? Yesus mengucap syukur sebelum Lazarus dibangkitkan. Coba kita baca ya, Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, ya waktu itu waktu zaman dulu ya, zaman sekarang juga masih ada sih di Israel kuburan yang di dalam gua batu. Ya jadi kuburan di Israel itu mereka tuh lubangin batu-batu yang besar, terus mayat-mayatnya dimasukkan dalam batu, terus tutupnya pakai batu juga, tutup kuburannya pakai batu. Jadi di situ mereka mengangkat batu itu, artinya mereka di pintu-pintu kuburan itu batu kan diangkat gitu loh, dari Lazarus, kuburan Lazarus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah ini Yesus mengucap syukur nih, Lazarus belum dibangkitkan loh Bapak Ibu. Belum, itu belum dibangkitkan. Tetapi Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, jadi Lazarus belum dibangkitkan. Ya, doa Yesus belum dijawab. Tapi Yesus bilang, engkau sudah mendengarkan aku Bapak. Maksudnya Tuhan bilang bahwa Bapak tuh udah jawab bahwa Lazarus akan bangkit gitu loh. Jadi ketika kita berdoa, ya, sebelum kita menerima jawaban dari Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah menerima. Itu yang namanya iman. Kita menerima sebelum kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita lanjutkan baca ayat yang 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, terus ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya Bapak Ibu lihat aja, ada kuasa kebangkitan ketika Yesus mengucap syukur sebelum Lazarus dibangkitkan loh. Yesus bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur engkau sudah mendengar doaku. Artinya apa Yesus bilang, aku bersyukur bahwa engkau sudah mendengar bahwa Lazarus pasti bangkit gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ketika kita mengucap syukur, sebelum kita menerima jawaban dari doa-doa kita kepada Tuhan, kita sudah bersyukur. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Buat anak-anakku, aku percaya mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang perkasa di bumi. Kita sudah perkatakan, walaupun itu belum terjadi, kita sudah bersyukur kepada Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita mengucap syukur. Apa yang nggak mungkin yang engkau alami saat ini? Mungkin engkau sedang mengalami apa yang engkau doakan sepertinya nggak mungkin ya. Udah berapa tahun nggak punya anak, udah doa, udah berusaha tapi belum punya anak saudara. Jangan menyerah, saudara bersyukur aja. Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan pasti akan memberikan apa yang engkau minta. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Apa yang sudah mati aja bisa bangkit. Apalagi yang masih hidup saudara. Ya kan? Apalagi cuma sakit yang biasa gitu ya. Apalagi masalah apa yang saudara hadapi yang tidak mungkin Yesus selesaikan. Orang Lazarus yang mati udah 3 hari aja, yang udah berbau aja bisa bangkit Bapak Ibu. Udah bau loh, masih bangkit. Apalagi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis usaha kita, semuanya itu bagi Tuhan itu kecil. Bilang pada kiri kananmu, bagi Tuhan masalahmu itu kecil. Tuhan bisa melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang mati aja bisa bangkit, ya kan? Oke, kita lanjut. Ada satu lagi korban yang menyukakan hati Tuhan, ya kita baca ya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Oke, ini kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, saudara lihat. Kita memberi bantuan, kita berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara seiman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, ketika kita berbuat baik kepada mereka, ketika kita memberi bantuan kepada mereka, itu dikatakan itu adalah korban. Korban yang demikian itu berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara seimanmu, mereka misalnya ada lagi berkekurangan, kita membagi apa yang kita punya, kepada orang miskin, orang yang gak mampu, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Itu adalah satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, ini kan cuman begini aja. Kok? Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa
Korban-korban yang demikian itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuanmu. Karena itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kenapa di gereja kita Pak Bram suka membuat kita ini adalah peacemaker. Kita membawa damai kepada orang-orang di sekeliling, memberi bantuan, membawa pengaruh. Walaupun yang kita kasih sedikit, saudara. Ya, saya mau kesaksian waktu itu, Megi nggak ada ya. Waktu itu tahun lalu tanggal 28 April 2022 kami dari WOW dan Samaritan Ministry pas lagi puasa waktu itu di Cikarang, di Cibarusa belum mulai kersel ya. Ini belum ada yang semua yang datang di sini saya nggak kenal. Hanya saya kenal cuma hanya Megi sama Ibu Destia. Waktu itu kita inisiatif, kita bikin program loh, bagi-bagi di di Cibarusa, bagi takjil, di amplop tuh kita kasih cuma 10.000. Itu ya dari pengurus yang nabur, terus dari ada jemaat Samaritan juga yang menabur. Kita taruh di amplop 10.000, terus kita ke Cibarusa, kita kumpulin RT, berapa RT tuh? 4 RT, sekitar 4 RT ya. Itu Megi mungkin Destia juga kenal orang-orang di situ juga ya waktu itu ya. Jadi dikumpulin aja orang-orang itu. Terus kita bagi-bagi takjil apa tuh ya. Dan saya lihat bahwa saya baru ingat, oh iya ya dulu kita pernah menabur, berbuat baik. Ternyata apa yang kita tabur itu menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang kita lihat banyak jiwa-jiwa dari Cibarusa. Apa karena ada tuayan yang kita sudah tabur ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita tabur tuh gak sia-sia. Pasti kita akan menuai. Walaupun jumlahnya sedikit, Tuhan gak lihat jumlah. Tapi Tuhan melihat hati kita. Yang mau melayani, yang mau memberi bantuan, yang mau menolong orang lain. Itu tidak sia-sia, kita pasti akan menabur. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini Pak Bram yang minta nih videonya diputar ya. Bukan video waktu kita melayani di Cikarang. Dan kemarin juga ada kita melayani di Pemulung ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyumbang pelayanan kemarin di Pemulung, Kersel-Kersel baik itu Samaritan, WOW juga yang pribadi-pribadi yang sudah menyumbang. Nah ini yang Muslim, yang Kristen semuanya dikumpulin. Satu RT terus kita pindah ke RT lain. Gitu. Kita nabur, padahal Megi juga belum kenal nih. Ini yang di sini di Cibarusa ada nggak di situ? Coba lihat mukamu, ada nggak? Nggak ada kan, belum ada kan? Berarti sudah ada di alam roh. Karena udah ditabur. Kita pikir ya ini cuman bagi 10.000 satu orang. Tapi ternyata ada luar biasa apa yang kita tabur. Itu ada 4 RT yang kita kunjungi Bapak Ibu. Sampai ke belakang-belakang sana RT-RT yang kita nggak tahu. Megi juga nggak kenal orang-orangnya. Tuh Bu RT yang pakai kerudung. Kita ketemu RT-RT-nya. Nomor 2 bukan. Ini di RT yang berbeda lagi ya, yang tadi di RT berapa saya nggak tahu. Ini pindah lagi ke belakang, RT belakang ya. Jadi ada berapa RT yang kita kunjungi. Ini di rumah Megi kita doa, kita bangun mesbah di situ ya. Makanan enak di situ juga ada, dikasih makanan. Habis itu makan ya. Ini RT yang beda, RT berapa lagi saya nggak tahu. Pokoknya ada 4 RT ya, beberapa RT. Oke, Darabin yang video kemarin kita kunjungan ke berbagi kasih ke para pemulung, membagi sembako, beras, minyak goreng. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyumbang. Apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan menuai tidak sia-sia. Buat 33 orang pemulung
bagi sembako. Kita jalan ke rumah-rumah mereka, saudara. Pasti kita yang mungkin pikir, ngapain jalan ke rumah mereka gitu ya. Tapi saudara, lihat tadi firman Tuhan berkata bahwa itu yang kita kasih bantuan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau pas ada kita mau menabur, Bapak Ibu langsung, hore saya mau nabur. Kenapa? Karena itu berkenan kepada Tuhan. Tuh ibu-ibunya happy kan Bapak Ibu? Dapat beras, sembako, minyak goreng. Oke, terima kasih Kak Rabi. Luar biasa ya. Itu kita pikir kita cuma hanya bagi ke mereka yang sedikit kayak gitu ya. Tapi ternyata kita lihat firman Tuhan tadi itu korban loh. Korban yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau pelayanan ke orang miskin, saudara jangan tahan-tahan apa yang engkau punya. Tabur sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Pasti engkau akan menuai ya. Oke, kita lihat yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita membangun mezbah. Yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita membangun mezbah. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus terjadi ketika kita membangun mezbah. Kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu bacaan yang selanjutnya nanti Bapak Ibu baca sendiri. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru itu pencurahan Roh Kudus, lawatan Tuhan terjadi. Karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Di situ dikatakan bahwa mereka orang-orang yang percaya itu berkumpul di satu tempat ya. Kenapa mereka perlu berkumpul di satu tempat? Mereka perlu membangun mezbah bersama. Mereka membangun mezbah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Ya, itu terjadi supaya apa? Mereka mau menerima janji Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi sebelum Yesus naik ke surga 40 hari setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, orang-orang percaya bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Ya, jadi setelah 10 hari Yesus naik ke surga, mereka sudah berkumpul menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di loteng Yerusalem, Bapak Ibu. Yang pernah ke Yerusalem pasti tahu, pernah ke loteng Yerusalem. Di situ kita sampai di loteng Yerusalem, kita berdoa di situ, kita mengalami lawatan Tuhan. Ya, ketika orang-orang percaya ini berkumpul, mereka memuji menyembah Tuhan, maka terjadi pencurahan Roh Kudus buat mereka, Bapak Ibu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu terjadi ketika ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, ya. Pencurahan Roh Kudus kenapa harus di satu tempat? Karena memang di situ ada orang-orang yang membangun mezbah sehingga Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya, Bapak Ibu kalau tahu yang lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, di Toronto, di Soe itu di NTT Bapak Ibu, itu air berubah menjadi anggur. Burung-burung bisa bernyanyi. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat, mereka berdoa, mereka tidak henti-hentinya memuji Tuhan, sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, yang sekarang sedang terjadi, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu buka di YouTube, pelawatan Tuhan yang sedang terjadi, itu di kampus Asbury University di Amerika. Itu sedang
terjadi lawatan Tuhan. Itu kenapa terjadi? Karena ada persekutuan kampus ya. Persekutuan kampus biasa mereka ya, kalau di kampus-kampus biasa ada doa bersama, mereka ibadah bersama, ada 300 mahasiswa dan dosen, mereka beribadah. Setelah beribadah, mahasiswa 30 orang, ada 30 orang mahasiswa mereka gak pulang. Mereka masih lanjut memuji menyembah Tuhan, berdoa di tempat itu. Dan ketika mereka memuji menyembah Tuhan, berdoa, Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga mereka berbahasa roh, mereka tidak bisa berhenti, lawatan Tuhan terjadi. Tidak bisa berhenti, bahkan sampai sekarang katanya udah berapa ratus jam. Tuh nggak nonstop, orang datang. Dari mana-mana orang datang. Karena apa? Lawatan Tuhan turun. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Karena ada orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu mau terjadi lawatan Tuhan di tempat ini? Di kerselmu, di keluargamu? Bangun mesbah. Bangun mesbah dalam keluargamu. Bangun mesbah di kersel-kersel. Bangun mesbah di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang punya waktu, Bapak Ibu sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala. Kita bikin jadwal dari tanggal berapa nanti Pak Har akan sharing. Bapak Ibu mau datang di sini berdoa bersama kerselmu, berdoa bersama keluargamu atau apa di sini boleh. Tergantung waktu saudara bisa hari apa, jam berapa datang berkumpul di tempat ini. Kita mau mengalami pencurahan Roh Kudus terjadi, ya. Kita mau mengalami lawatan Tuhan terjadi, Pentakosta yang ketiga terjadi bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita dan bagi bangsa kita. Oleh sebab itu kita perlu membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi, mesbah jemaat, mesbah komunitas atau mesbah kersel, mesbah kota dan mesbah bangsa. Makanya kenapa ada menara doa sekota, menara doa bangsa ya ada, semuanya ada. Oke, Bapak Ibu, yang kedua, apa yang terjadi ketika kita membangun mesbah? Kita akan mengalami hidup kita diberkati, segala yang kita punyai diberkati, keturunan kita diberkati. Ini yang dialami oleh Obed Edom. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh 13 ayat yang ke-14. 1 Tawarikh 13 ayat yang ke-14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Ketika ada tabut Allah di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam kersel kita, maka kita akan mengalami hidup kita diberkati. Bahkan orang-orang yang tinggal di rumah kita pun mendapat berkat. Mereka juga ikut diberkati karena ada mesbah di dalam rumah kita. Ada hadirat Tuhan di dalam rumah kita. Seperti yang dialami oleh Obed Edom. Di situ dikatakan bukan hanya keluarganya aja yang diberkati, tapi segala yang dipunyainya. Segala yang dipunyai diberkati. Keturunannya juga diberkati. Anak-anaknya sampai keturunan keberapa diberkati. Yang terakhir ayatnya 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Tawarikh 26 ya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulungnya bernama, ini banyak ya anaknya, Yosabat. Anak yang kedua Yoa, ayat ketiga, keempat, kelima. Anaknya 5 Bapak Ibu. Wow, berkatnya luar biasa. Anak banyak tuh banyak berkat Bapak Ibu. Jangan takut punya banyak anak. Saya 3 loh. Ya. Mana? Ada 7. 8. Banyak ya, 8 loh. Sebab Allah telah memberkati dia. Terus ayat yang ke-6. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu lahir anak-anak, mereka memegang pemerintahan. Nah, anak-anaknya juga diberkati, mereka tuh memegang pemerintahan. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Terus ayat 7. Anak Semaya, itu dia tuh. Orang-orang yang gagah perkasa, pokoknya keturunan Obed Edom tuh gagah perkasa semua. Ayat 8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaannya itu
60 orang jumlahnya dari Obed Edom. Bayangkan. Anak-anaknya disebut keturunan yang gagah perkasa, cakap dalam pekerjaannya. Bahkan 60 orang yang dari keturunannya, keluarganya semuanya diberkati. Bapak Ibu mau keturunanmu, anak cucumu sampai keturunan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Terus semuanya diberkati, amin. Bangun mesbah di dalam hidup. Persembahkan korban tubuhmu, hidupmu, korban ucapan syukur, hati yang remuk. Hati yang hancur, engkau akan melihat hidupmu diberkati, segala yang engkau punyai diberkati, bisnis usaha pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, orang yang bersama-sama engkau, yang tinggal bersama engkau, bahkan karyawan-karyawanmu semuanya akan diberkati karena engkau membangun mesbah. Oke Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan. Mari masing-masing kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah jemaat, mesbah komunitas, mesbah di kersel-kersel kita. Mari kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur. Persembahkan korban, berbuat baik, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang memperhatikan orang yang lemah, orang yang miskin, mereka memiutangi Tuhan. Mari Bapak Ibu buat komitmen di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizatkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu yang mau membuat komitmen untuk membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah jemaat, angkat tanganmu. Katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau membangun mesbah pribadiku Tuhan. Mesbah keluarga. Tuhan, mau berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan. Mereka sudah menerima benih firman-Mu Tuhan. Biar Engkau menolong mereka Tuhan. Untuk mereka bisa membangun mesbah mereka Tuhan. Mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang kudus, korban ucapan syukur, mempersembahkan hati yang remuk, hati yang hancur. Mereka tidak henti-hentinya menabur, berbuat baik, suka menolong orang lain. Karena itu adalah korban yang menyukakan hati-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu percaya ketika mereka membangun mesbah, mereka akan mengalami mujizat pelipat gandaan. Ketika mereka mengucap syukur,
mereka akan mengalami mujizat pelipat gandaan, mujizat kebangkitan. Apa yang tidak mungkin, itu yang akan mereka alami. Engkau membuatnya menjadi mungkin. Apa yang menjadi doa-doa mereka yang belum Engkau jawab, Tuhan, ketika mereka mengucap syukur, mereka akan menerima jawaban doa daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, ketika mereka membangun mezbah, hidup mereka diberkati. Orang-orang yang bersama mereka diberkati. Perusahaan mereka diberkati. Usaha mereka diberkati. Karyawan-karyawan mereka juga diberkati. Orang-orang yang bersama mereka diberkati. Bahkan keturunan mereka menjadi keturunan yang gagah perkasa. Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Keturunan yang perkasa di bumi, yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka semua akan mengalami perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, Engkau akan kerjakan di dalam hidup mereka. Karena mereka membangun mezbah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pada pagi menuju siang hari ini. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, amin. Kita mau semakin diberkati, kita bangun mezbah secara pribadi kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa syafaat, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kesehatan kami terjaga, keluarga kami tercukupi Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kami akan terus mengangkat tangan kami menyembah Tuhan kami. Apapun situasi kami akan tetap menyembah Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami akan tetap bertahan karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah kami, sumber dari segala sesuatu. Tuhan penyembuh kami, penyedia kami, Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya dan tidak akan pernah berubah. Saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ditabur Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk membangun mezbah kami secara pribadi, intim dengan Tuhan. Bahkan mezbah keluarga kami. Supaya kami tidak lupa bahwa kami tahu kami punya Tuhan. Dan janji Tuhan iya dan amin. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sheryl. Terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa. Tuhan berkati dia sebagai ibu, sebagai penolong dalam rumah tangga, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai orang yang berkecimpung dalam semua organisasi. Kami berdoa Tuhan, dimanapun dia berada ditempatkan, dia menjadi berkat, dia menjadi terang, dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Apapun yang dia berbuat berhasil dan beruntung. Kami berdoa kesehatannya juga baik Tuhan. Kami percaya pelayanannya tidak berhenti Tuhan, tapi pelayanan semakin hari semakin besar. Karena ada Tuhan yang dilibatkan di dalam setiap pelayanannya. Semua yang dia perkatakan penuh dengan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih berdoa untuk suaminya Pak Bram. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya Adrian, Gerald dan Sharon. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Usaha sekolah, kuliah, pekerjaan mereka baik Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna untuk keluarga ini. Terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk isu-isu Indonesia yang terjadi. Akan ada panen raya pada Maret 2023. Kami berdoa dengan situasi iklim yang saat ini tidak menentu. Kadang hujan yang sangat deras menyebabkan banyak hal terjadi. Kami berdoa agar panen raya Maret ini Tuhan boleh terjadi khususnya juga di NTT. Kami berdoa panen raya berhasil Tuhan, supaya stabilitas ketahanan pangan tetap berjalan dengan baik. Mengingat akan ada Hari Raya Idul Fitri, Tuhan kami berdoa agar Bulog dapat mengendalikan harga-harga pangan
sehingga harga tidak terlampau melonjak tinggi Tuhan. Kami berdoa kesediaan pangan juga semakin baik, tidak ada yang ditimbun Tuhan. Kami berdoa karena pangan adalah salah satu hal yang penting untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap keamanan Indonesia yang semakin hari semakin dibenahi. Banyak-banyak kasus Tuhan yang dibukakan menjadikan Polri semakin baik Tuhan. Mereka berbenah diri, kami berdoa ke depannya semakin baik dan semakin baik. Kami juga berdoa untuk pemilu Tuhan 2024. Kami bersyukur Tuhan bahwa pemilu 2024 ini akan didominasi oleh jiwa-jiwa muda usia 17 sampai 40 tahun. 50% lebih. Kami berdoa Tuhan bahwa mereka menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka melakukan pemilihan dengan baik. Mereka tidak golput Tuhan. Kami berdoa sehingga ada anak Tuhan yang muda, berjiwa muda yang mampu membangun Indonesia menjadi semakin lebih baik. Kami berdoa Tuhan bahwa calon presiden Indonesia Tuhan adalah calon yang takut akan Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan, calon yang sanggup menghadapi Indonesia Tuhan dengan kebenaran. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, MPR, DPR dan setiap jajarannya bahkan sampai RT Tuhan. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Setiap program yang akan berakhir 2024 diselesaikannya dengan baik Tuhan. Bahkan pembangunan IKN berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada hambatan dari pihak manapun di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa keamanan Indonesia baik, stabilitas Indonesia baik Tuhan, keuangan Indonesia baik Tuhan. Kami percaya dan teramat percaya. Kami mendukung Indonesia, bahkan kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh diberikan secara tunai melalui amplop atau juga ada yang memberikan melalui QRIS ya. Mungkin ada yang belum menerima amplop persembahan, boleh lambaikan tangannya. Sudah? Kalau yang mau menggunakan QRIS ada di depan Bapak Ibu ya, digantung di kursi. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik. Kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Persembahan Bapak Ibu boleh diberikan ketika pulang ke dalam kotak yang ada di sebelah kanan sebelum tangga turun. Baik Bapak Ibu, saya ada beberapa pengumuman untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Sheryl. Bu Sheryl, terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih untuk mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan bahwa kita harus membangun mezbah. Diberkati terus pelayanan Ibu sampai ke seluruh dunia. Amin. Perkataan iman. Oke, warta untuk hari ini adalah tidak ada warta dari multimedia. Saya hanya akan mengingatkan sedikit bahwa hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 ada Powerhouse jam 12 di gereja ini. Powerhouse ini untuk berdoa bersama-sama ya. Bagi yang ingin hadir boleh hadir pukul 12 hari Rabu di tempat ini. Kemudian juga ada Menara Doa Nasional hari Rabu juga tanggal 22 Februari jam 5 sore dan itu dilakukan melalui Zoom. Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat untuk Powerhouse jam 12 siang boleh mengikutinya Menara Doa Nasional melalui Zoom jam 5 sore. Link Zoom biasanya akan dibagikan menyusul. Baik, seperti biasa kita ada selalu doa fajar. Doa fajar ini dilakukan setiap hari Sabtu.
Untuk doa fajar minggu ini karena awal bulan akan dilakukan bersama-sama dengan Kota Wisata, Kupang, Soe, Fatukopa, dan Oesau dan akan dilakukan melalui Zoom. Ini jam 5 pagi, kami sangat menantikan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di dalam doa fajar. Kita sama-sama membangun mesbah doa fajar kita bersama ya. Itu jam 5 pagi, link Zoom akan dibagikan menyusul, biasanya ada di grup GPI Kota Wisata. Baik. Selanjutnya adalah Power Team membuka kesempatan khususnya untuk youth yang memiliki talenta bermain musik. Apapun jenis alat musiknya, untuk youth yang memang memiliki kerinduan ingin melayani, kami membuka pendaftaran. Boleh mendaftarkan diri ya, anak youth tidak perlu takut dan khawatir karena kita akan bersama-sama berfellowship dan bersama-sama untuk bermain musik di sana untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat baru ada 2 orang yang mendaftar, yaitu dari Cibarusa. Kami sangat menantikan youth lain yang bersemangat untuk mendaftarkan diri. Kalian boleh mendaftarkan diri kepada Pak Fransi, enggak Pak ya kalau youth ya, Abang, enggak ya apa sih? Kak Fransi yang ini, kemudian kepada Pak Adam. Kak Adam adalah suami saya, kebetulan beliau tidak ada di sini. Ya, dan yang terakhir adalah kepada Kak Ewo. Apakah Kak Ewo ada? Oh, Kak Ewo adanya di ibadah 1. Tapi karena sudah dari minggu pertama sudah disampaikan, mungkin udah pada tahu ya. Jadi nggak perlu disuruh berdiri lagi semuanya ya. Jadi sudah tahu. Silakan kalian mendaftarkan diri. Kita akan memastikan bahwa pelayanan musik youth menyenangkan. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk anak-anak youth supaya semangat. Baik. Ada kabar gembira selanjutnya, dibuka SPK 1 yang akan dimulai pada tanggal 5 Maret 2023. Yeay. Kepada jemaat yang belum mengikuti SPK 1 atau yang sudah ikut tapi excited untuk mengikuti kembali, boleh dipersilahkan. Ya, dan kalian bisa mendaftarkan langsung melalui Kersel. Ya, nanti akan tanya ke ketua Kersel masing-masing jika ada yang ingin mengikuti SPK. Baik. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 5 Maret Februari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bram Swendun dan disertai perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, kami mengharapkan kehadirannya di ibadah Minggu selanjutnya. Baik. Dan ibadah ini juga disertai dengan ibadah KFC Kids for Christ jam 9 dan jam 11 siang. Terima kasih, dan selanjutnya ada pengumuman kembali bahwa Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat ada kiriman Google Form dari Bapak Gembala ya, minggu-minggu ini sudah pernah dikirim, yaitu mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil ini adalah supaya jemaat saling mengasihi dan saling membantu sehingga berkecukupan. Kita juga mau terjadi bahwa jemaat Kota Wisata punya support system pemberdayaan ekonomi jemaat. Untuk tujuan ini, maka setiap pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengisi Google Form yang akan di-share oleh Bapak Gembala. Kemarin itu sudah pernah di-share, mungkin nanti akan di-share kembali ya. Bapak Ibu mohon untuk mengisi Google Form tersebut ya, tentang usaha mikro. Karena itu akan baik untuk kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Apakah ada jemaat yang berulang tahun? Ada nggak apa-apa? Enggak disuruh traktir kok, angkat tangan aja. Ada? Oh, Ibu Gembala. Ibu Gembala. Dan ada yang di belakang ya? Oh enggak ada, bukan. Oke, kami mengucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, demikian juga Ibu Gembala. Terima kasih. Dan kami menyambut jiwa baru yang baru hadir pada siang hari ini. Apakah ada? Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru datang pada hari ini. Kami berharap kalian bisa bersuka cita dalam ibadah hari ini dan kami mengharapkan kedatangan kalian di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Kami tunggu nanti ketika pulang ibadah, kami mau berfellowship sedikit. Terima kasih.
Baik, kami juga mengingatkan jemaat untuk memasukkan kembali persembahan, amplop persembahan ke dalam kotak persembahan di sebelah kanan Bapak Ibu dan diberikan pada saat akan turun. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu saya mengundang Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu untuk bersatu sejenak mengucap syukur buat ibadah kita siang hari ini. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Good all the time, all the time.